syukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bisa rasakan pribadi-Mu ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk menerima semua yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Buat kami memiliki hati seorang murid Tuhan. Yang dapat mendengarkan apapun yang guru Engkau sendiri Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami percaya kami akan terima kemenangan Tuhan sepanjang bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi Tuhan setiap hamba-Mu yang berbicara di depan sini Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami ucapkan Tuhan. Biar hanyalah yang berasal daripada-Mu saja. Mari biar anugerah-Mu yang melingkupi kami. Bersihkan kami Tuhan. Supaya kami dapat menjadi saluran-Mu yang baik Tuhan dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami mulai semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya katakan? Amin. Silakan duduk saudara. Lampu boleh dinyalakan. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Saya selalu menginginkan reaksi yang benar-benar seperti orang yang haus dan lapar saudara. Siapa yang haus dan lapar akan firman Tuhan boleh lambaikan tanganmu? Ya 70%. Hari ini saudara kita akan belajar tentang bangkitkan kecapimu. Saya tidak akan lama karena setelah saya masih ada sharing yang dinantikan yaitu dari Ibu Lala dan Ibu Selvia. Jadi saya berharap saya tidak akan terlalu panjang saudara. Tapi saya mau sampaikan dulu intinya supaya saudara nanti selama Ibu Lala dan Ibu Selvia menjelaskan, men-sharingkan sesuatu yang daripada Tuhan, saya berharap saudara bisa menangkap dengan sangat-sangat tepat dan jelas. Amin. Saudara boleh catat karena ini akan menjadi bekal kita sepanjang bulan ini, ya. Kita mau sama-sama katakan penyembahan adalah kemenangan. Amin. Coba 3, 2, 1. Penyembahan adalah kemenangan. Percayalah saudara, setiap kali kita menyembah, kita berada satu langkah lebih maju kepada kemenangan. Kita berada satu langkah lebih mendekat kepada yang namanya kemenangan dalam hidup kita. Setiap kali kita menyembah saudara, itu seperti manusia kita dibungkus dengan yang ilahi yang daripada Tuhan. Dan itu yang menyempurnakan setiap hidup kita. Kesaksian saja saudara untuk dimulai sebelum saya lanjutkan yang lain. Saya ini adalah orang-orang yang sangat minder. Sangat-sangat minder saudara. Kalau saudara mengenal saya mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu mungkin, saya adalah orang yang sangat-sangat minder. Bahkan untuk saya berdiri di depan sini dan berbicara dengan saudara semua itu sudah merupakan anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dulu saudara, saya ini bahkan untuk berjumpa dengan penjaga toko aja misal saya sedang mau belanja baju, saya sedang mau beli baju, saya mau tuker size-nya aja, saya gak berani saudara. Saya ketemu dengan cewek yang saya suka, saya ajakin ngomong, itu sebuah hal yang sangat-sangat tidak mungkin saudara. Saya seminder itu saudara. Bahkan sebenarnya sampai saat ini ketika saya ada di depan sini, coba tanya ke Lala saudara, atau tanya siapapun yang ada di green room. Saya selalu teriak-teriak di green room, kenapa? Karena saya selalu menghadapi raksasa saya, yaitu keminderan. Tapi saya mau katakan saudara, semuanya berubah ketika saya mengerti bahwa penyembahan adalah kemenangan. Ada satu titik saudara dalam hidup saya, bahkan untuk saya berbicara dengan orang lain aja, saya itu sampai terbata-bata saudara.
Kenapa? Karena saya sangat-sangat tidak nyaman untuk bertemu dengan orang lain. Tidak nyaman untuk ngajak ngobrol, ketawa-ketawa, hahaha, itu saya sangat-sangat tidak nyaman, saudara. Dan di satu titik dalam hidup saya, ketika saya sudah sangat-sangat lelah dengan semuanya. Di kebaktian seperti tadi, WL-nya ngajak lompat-lompat di depan, saya duduk paling belakang karena saya tidak mau ketemu orang. Tiba-tiba saya bertemu dengan Tuhan. Dalam penyembahan, saya bertemu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, saudara? Kalau engkau lelah dengan hidupmu, kalau engkau mau hidupmu berubah, ayo hidup untuk aku, maka aku akan hidup untuk kau. Sejak saat itu, cara saya menyembah jauh berbeda, saudara. Ketika saya masuk ke dalam penyembahan, saya tahu Tuhan sedang menyempurnakan hidup saya. Ketika saya masuk ke dalam penyembahan, saya tahu Tuhan sedang berikan kemenangan dalam hidup saya. Malam hari ini, saya berharap saudara mengerti bahwa penyembahan adalah kemenangan. Nanti yang lain akan menjelaskan lebih lanjut tentang penyembahan, lebih detail, bagaimana cara kita menyembah, bagaimana sikap hati kita menyembah. Tapi saya akan sampaikan satu poin ini saja, saudara. Penyembahan adalah kemenangan dalam hidup kita. Kita membaca sama-sama. Di dalam 2 Tawarikh 20, saudara. Ayat 14. Sangat banyak contoh dalam Alkitab, saudara, yang sebenarnya menjelaskan tentang penyembahan yang membawa kemenangan. Ketika kita berada dalam penyembahan, itu kemenangan terjadi dalam hidup kita. Contohnya siapa? Ada tembok Jericho. Tembok Jericho dikelilingi selama berapa hari? 7 hari. Dan di hari yang terakhir, mereka sorakan kemenangan. Akhirnya saudara, tembok itu pun runtuh. Betul? Yang kedua, Gideon. Ketika dia berhadapan dengan bangsa Midian, apa yang dia lakukan dengan seluruh pasukannya? Tuhan berkata, pecahkan buyungmu dan pekikan suara kemenangan. Setelah itu mereka bertempur sendiri, saudara. Mereka saling tusuk-tusukan sendiri. Dan akhirnya saat itu bangsa Israel menang dari bangsa Midian. Yang ketiga, ada Paulus dan Silas. Ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, semalam-malaman dikatakan di Alkitab, mereka menyembah Tuhan. Seketika itu juga datang gempa bumi, saudara. Malaikat datang untuk membebaskan mereka. Itu yang namanya penyembahan yang membawa kemenangan. Kita harus mengerti, setiap penyembahan kita adalah satu langkah untuk kita menuju kemenangan kita. Amin. Kita baca sama-sama 2 Tawarikh 20 ayat 14-17. Kondisinya, saudara, di ayat ini adalah Raja Yosafat dari kerajaan Yehuda sedang dalam kondisi yang sangat-sangat terhimpit. Dia melawan Bani Amon dan Bani Moab. Di titik itu, dia tidak bisa menemukan yang namanya kemenangan. Tapi apa yang dia putuskan? Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ini saya singkat aja supaya lebih cepat. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, dia mengajak satu bangsa untuk berpuasa. Untuk apa? Mencari hati Tuhan. Masuk ke dalam penyembahan. Selanjutnya, 2 Tawarikh 20 ayat 14-17. Ini adalah perkataan dari seorang Lewi dari Bani Asaf, ya. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Lihat saudara, siapa yang berperang? Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Cukup apa? Menyembah saja. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri tempatmu
Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Poin pertama dari penyembahan yang membawa kemenangan. Setiap hari saudara dalam hidup kita pasti menemui yang namanya raksasa-raksasa. Tapi harus kita mengerti dari ayat yang barusan kita baca. Ketika kita masuk ke dalam penyembahan, ketika kita masuk ke dalam peperangan, posisi kita adalah sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan. Engkau tidak berangkat dari kondisimu yang sedang kalah saudara. Tapi dikatakan Tuhan sendiri yang akan berperang bagimu. Ketika engkau masuk dalam penyembahan dan engkau berhadapan dengan kelemahan-kelemahanmu, percayalah saudara, kelemahan kita sangat-sangat banyak. Kenapa Daud dapat menulis mazmur yang sangat-sangat banyak? Karena dia tahu dia tidak sempurna. Dan dia tahu dia butuh Tuhan untuk menyempurnakan hidupnya. Dalam penyembahan, kita pasti akan berjumpa dengan raksasa-raksasa kita. Terutama penyembah-penyembah yang berada di mezbah sini saudara. Baik engkau penari, engkau pemusik, engkau penyembah, engkau yang akan terlebih dahulu berhadapan dengan raksasa-raksasamu. Saya mau katakan saudara, ayo bangkitkan kecapimu bulan ini. Bangkitkan kecapimu bulan ini. Ketika engkau berhadapan dengan raksasamu, mungkin bisa kemalasan, mungkin bisa ketakutan, mungkin bisa ekonomi. Kalau engkau tidak diberkati, engkau tidak mau menyembah Tuhan, bisa saja terjadi saudara. Kalau engkau datang ke sini karena hanya memenuhi tugas, bisa saja terjadi saudara. Itu setiap raksasa-raksasa yang akan menjegal kemenangan-kemenangan yang ada di depanmu. Tapi saya mau katakan, engkau harus tanamkan dalam hatimu, ketika engkau masuk ke dalam penyembahan, engkau adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang beserta denganmu. Amin. Ini jaminan saudara. Saya sangat-sangat exciting dengan apa yang Tuhan sediakan di depan. Kalau Tuhan berkata bangkitkan kecapimu saudara, berarti di depan sana sepanjang bulan ini kita akan menikmati kemenangan bersama Tuhan. Amin. Asalkan kita masuk ke dalam yang namanya penyembahan. Dikatakan apa saudara? Yosafat sedang dalam kondisi yang sangat-sangat terhimpit. Dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lihat ayat selanjutnya di 18-19. Perhatikan apa yang Yosafat lakukan. Ayat 18-19 saya bacakan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat-sangat nyaring. Lihat, Yosafat ketika dia ditemui Tuhan dan Tuhan berkata, aku yang akan membela engkau, aku yang akan berperang bagimu. Apa yang dia lakukan? Dia berlutut dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ini yang harus kita punyai saudara. Kalau kita tahu kita tidak sanggup, kalau kita tahu kita tidak mampu untuk mengalahkan setiap raksasa dalam hidup kita, mengalahkan setiap masalah dalam hidup kita, kita harus sujud dan menyembah Tuhan. Ketika lututmu menyentuh tanah, maka Tuhan akan mulai pekerjaannya dalam hidupmu. Amin. When your knees hit the ground, God start His miracle. When your knees hit the ground, God begin His work. Tuhan mulai pekerjaannya dalam hidupmu. Ketika engkau mulai menyembah Tuhan, Tuhan mulai pekerjaannya dalam hidupmu. Kalau saudara perhatikan bulan lalu kita belajar tentang El Shaddai. Umur 99 tahun Abraham dijumpai dengan Allah El Shaddai. Berkata apa? Perjanjianku tetap sama denganmu. Apa yang Abraham lakukan? Dia sujud
dengan mukanya menyentuh ke tanah. Setiap kali engkau tahu engkau masuk ke dalam pertempuran, setiap kali Tuhan menjanjikan kemenangan dalam hidupmu, engkau harus masuk ke yang namanya penyembahan. Karena dalam penyembahan itu berarti apa? Kita berkata kita tidak mampu. Tapi hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Ketika mereka menyembah saudara, kita perhatikan ayat selanjutnya. 2 Tawarikh 20 ayat 22 sampai 25. Ini sesuatu yang sangat-sangat ajaib saudara. Saya berharap kita semua dapat menangkapnya. 2 Tawarikh 20 ayat 22 sampai 25. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Lihat bagaimana Tuhan berperang untuk kita. Yang dilakukan kerajaan Yehuda, yang dilakukan Yosafat, hanya masuk ke dalam pujian penyembahan dan menyorakan sorakan kemenangan. Tuhan sendirilah yang berperang bagi kerajaan Yehuda. Tuhan yang menghadang, Tuhan yang mengacaukan, bahkan mereka sampai saling bunuh-membunuh saudara. Terlihat tidak mungkin, tapi sebenarnya itu yang terjadi dalam hidup kita ketika Tuhan bekerja. Seringkali sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu Tuhan saudara. Ayo masuk ke dalam penyembahan. Sepanjang bulan ini ayo masuk ke dalam penyembahan. Punyai gaya hidup sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Setiap saat dalam hidupmu, seberapapun engkau bisa masuk ke dalam penyembahan. Karena hanya dalam masuk ke dalam penyembahan, kita dapat dilingkupi dengan hadirat Tuhan. Kita dapat dinaungi dengan pribadinya. Kita dapat disempurnakan olehnya. Selanjutnya, yang terakhir ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun. Mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Perhatikan, yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Sebegitu besarnya kemenangan mereka saudara. Sampai tidak dapat mereka bawa semuanya. Dikatakan 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Ketika kita masuk ke dalam penyembahan, saya percaya seketika itu juga kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan menerima sangat banyak jarahan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Bahkan saking banyaknya saudara, mungkin engkau tidak dapat membawa semuanya. Selama 3 hari, dikatakan selama 3 hari mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Sebegitu dahsyatnya saudara tema bulan ini. Saya percaya dan saya berdoa agar ini menjadi rema dalam setiap hidup kita. Bahwa penyembahan adalah kemenangan di dalam hidup kita. Ketika kita mempunyai gaya hidup sebagai penyembah. Ketika kita hidup sering masuk dalam penyembahan. Kita akan dilingkupi dengan yang namanya pribadi Tuhan sendiri. Dia yang akan menyempurnakan kita. Bahkan dia yang akan berperang bagi kita. Sehingga kita akan menerima setiap kemenangan. Sehingga kita akan menerima setiap jarahan yang begitu luar biasa banyaknya. Engkau akan nikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tidak ada lagi yang dapat dicuri. Tapi biar semuanya terjadi dengan utuh. Kita dapat nikmati semuanya. Bahkan sampai saking banyaknya saudara. 3 hari lamanya dikatakan mereka butuh untuk menjarah. Saya sangat-sangat berdoa setelah ini engkau perhatikan betul-betul bagaimana cara kita menyembah.
Bagaimana cara kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita harus masuk ke dalam penyembahan. Amin. Siapa yang percaya penyembahan adalah kemenangan? Boleh lambaikan tanganmu? Saya berdoa Tuhan buat siapapun yang melambaikan tangannya. Engkau yang akan memberikan kemenangan dalam hidup mereka Tuhan. Mari berikan mereka hati-hati sebagai seorang penyembah Tuhan. Berikan hati sebagai seorang penyembah Tuhan. Yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin. Shalom. Hari ini kita khotbahnya bertiga. Saya rasa ini adalah paket komplit di bulan ini. Ya, biasanya setiap bulan saya hanya khotbah dengan Derian dan hari ini kita khotbah bertiga. Saya akan sharing beberapa hal yang mungkin sangat simple. Tuhan mengingatkan beberapa reminder untuk setiap kita. Saya percaya kita sudah sering mendengar hal-hal tersebut, tapi ketika Tuhan mengingatkan itu kembali, berarti kita harus memperdalam itu bersama dengan Tuhan di bulan ini. Saya mau sharing mengenai the value of worship. The value of worship. Sebuah nilai dalam penyembahan. Kecapi identik dengan penyembahan. Penyembahan kita akan Tuhan. Apakah setiap penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah penyembahan yang terbaik yang sudah kita angkat? Ada dua gambar, ada gambar Raja Daud dengan kecapinya, dan ada seseorang wanita di Alkitab tertulis, dia adalah seorang wanita yang dikatakan pendosa, tetapi dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya dan memecahkan buli-buli narwastu yang harganya sangat mahal. Raja Daud ini terkenal dengan yang namanya penyembahan yang sangat ajaib. Seseorang yang sampai dikatakan a man after God's own heart. Seseorang yang mempunyai kedekatan dengan Tuhannya yang sangat dekat. Menjadi kesayangan Tuhan. Nanti Ibu Selvi juga akan bahas lebih jauh mengenai Daud. Kalau kita jalan-jalan di Israel, kita ke Museum City of David, kita bisa ngelihat kecapinya itu, kita terkadang punya gambaran kecapi itu selalu harus besar bentuknya. Enggak saudara, kecapi itu ternyata ada yang bentuknya kecil. Pak Daniel waktu terakhir ke Israel, dia membeli sebuah kecapi, ukurannya cuman segini kecil. Kecapi itu menggambarkan kecapi yang Daud pakai. Kecapinya dia tempelkan ke telinga dan ke hatinya. Jadi enggak selalu kecapi itu dimainkan untuk didengar orang-orang banyak. Tetapi ada saat-saatnya ketika Daud menggunakan kecapi yang kecil dan damai sejahtera dari Tuhan itu ada dalam hidup Daud. Hanya dia dan Tuhannya yang mendengar. Ada sebuah keintiman, ada sebuah kedalaman dalam hubungannya dia dengan Tuhan. Yang kedua adalah seorang wanita. Saya ambil beberapa tokoh Alkitab, kita mau sama-sama belajar. Yang kedua adalah seorang wanita yang menyeka rambutnya, yang menyeka kakinya dengan kaki Tuhan dengan rambutnya. Ketika ia memecahkan sebuah buli-buli narwastu yang sangat mahal. Mungkin dikatakan di Alkitab, bahkan murid-murid Tuhan Yesus berkata, gak sayang dipecahkan di kaki Tuhan. Tapi itu adalah sebuah penyembahan terbaik yang ia bisa berikan. Mari hari ini, bulan ini, coba koreksi, introspeksi diri kita masing-masing. Apakah setiap penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu yang terbaik dari dalam hidup kita? Ataukah ternyata itu hanya sisa-sisa dari apa yang kita berikan kepada Tuhan? Next. Nah, saya mendapat sebuah kata-kata menarik. Worship is defined by the priority we place on who God is in our life.
Penyembahan dapat diartikan sebagai apa yang kita prioritaskan utama di hadapan Tuhan. And where God is on our list of priorities. Dan di mana Tuhan menjadi yang terutama di dalam prioritas kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup setiap kita? Atau yang sering saya sharingkan di tempat ini, kita menganggap Tuhan sebagai ban serep gitu. Ketika kita butuh Tuhan, kita cari Tuhan. Ketika kita hidup enak, Tuhan dilupakan. Mungkin itu hal simpel, tetapi itu yang sering terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita dibawa Tuhan ke dalam sebuah proses, sebuah masalah, otomatis yang ada di pikiran kita, Tuhan mana ya? Kok Tuhan gak ada? Tetapi ketika hidup kita enak-enak aja, nyaman-nyaman saja, mungkin terkadang Tuhan dilupakan. Itu pertanyaan buat setiap kita. The value of worship, nilai dari sebuah penyembahan itu bisa dinilai dari seberapa besar seseorang bergaul karib dengan Tuhan. Saya ini dulu waktu kecil sering sharing dengan engkong saya kadang. Sering ngobrol sama ayah saya gitu. Saya melihat engkong Yusak itu salah satu tokoh rohani yang selalu membahas mengenai bergaul karib dengan Tuhan. Saudara bisa di bulan ini untuk menangkap yang lebih bisa sering dengar khotbahnya beliau. Seberapa besar kedekatan dia akan Tuhan, itu penyembahan terbaik dalam hidupnya. Seberapa dalam hubungan dia dengan Tuhan. Kalau kita berkata kita sudah bergaul karib dengan Tuhan sangat erat misalnya. Apakah kita siap untuk Tuhan taruh di sebuah posisi tetapi kita tidak ada talenta di hal tersebut. Contoh, ketika Tuhan menginginkan kita berikan persembahan yang terbaik, penyembahan yang terbaik untuk Kuna. Engkau mungkin seorang penari gitu. Suatu saat engkau harus bernyanyi, padahal engkau gak bisa nyanyi, apakah engkau berani? Itu adalah sebuah contoh. Ketika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak bisa gitu. Tetapi Tuhan pandang kita mampu. Kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, hubungan kita harus dipererat dengan Tuhan. Saya banyak belajar dari khotbah beliau, Engkong Yusak. Kalau saudara mau memperdalam lebih lagi, mari di bulan ini sering dengar khotbah beliau. True worship is a matter of the heart expressed through a lifestyle. Penyembahan sejati selalu berbicara tentang kedalaman hati seseorang yang diekspresikan lewat hidup kekristenan kita. Saya ambil contohnya di Alkitab seperti Raja Daud, saudara. Raja Daud ini sudah punya image seorang raja yang sangat hebat, sangat luar biasa. Tetapi ketika Tuhan suruh dia untuk menari-nari di Alkitab bahkan dikatakan seperti orang gila. Karena dia bukan seorang penari kalau menurut saya. Tapi apa respon hati Raja Daud? Dia mau menari menyenangkan hati Tuhan. Dia gak peduli orang-orang sekitar akan ngomong apa. Yang penting dia menyenangkan hati Tuhan. Itu salah satu contoh dari penyembahan terbaik yang kita berikan di hadapan Tuhan. True worship bisa berbicara juga mengenai extreme submission to God. Penundukan total kita terhadap Tuhan. Apakah submit dan komit kita sudah penuh di hadapan Tuhan? Kalau dulu Pak Daniel sering sharing mengenai seorang budak, seorang hamba, Hineni. Ketika seorang budak dalam masanya sudah selesai diberikan kebebasan untuk pergi, seseorang yang punya extreme submission kepada tuannya, dia akan tetap memberikan hidupnya buat tuannya. Dan akhirnya dia akan ditindik telinganya. Dia mungkin mempunyai banyak pilihan untuk pergi menjadi orang bebas gitu. Sama seperti hidup kita. Terkadang Tuhan memberikan banyak pilihan. Tapi Tuhan sudah menentukan sebuah pilihan yang mungkin kita gak mau gitu. Kelihatannya sulit. Tetapi pilihan itu balik kepada hidup setiap kita. Apakah penundukan kita sudah totalitas dengan Tuhan? Ataukah submit dan komit kita masih bingung harus pergi kemana karena terlalu banyak pilihan. Selanjutnya next.
Kita juga mau belajar dari Maria Magdalena, saudara. Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang berasal dari Magdala, yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Saya mau mempersingkat waktu, saya mau ceritain. Seseorang yang kaya raya dan menjadi donatur dalam pelayanan Tuhan lewat kekayaannya disebutkan di Alkitab. Dan yang ajaib adalah dia adalah orang pertama yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik ketika Tuhan bangkit. Apakah Maria Magdalena orang yang biasa-biasa? Kok menurut saya sih iya gitu. Tetapi Tuhan melihat sesuatu hal yang orang lain gak punya dalam hidupnya. Yaitu gairah, cinta, kasih dia akan Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Next. Yohanes 20 ayat 11 dan 12. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Saya melihat ayat ini seperti ini, saudara. Di waktu itu Tuhan Yesus sudah mati, sudah dikuburkan. Dan Maria ini tidak tahu kalau Tuhan Yesus akan bangkit. Tetapi dia masih mempunyai gairah akan Tuhan. Gelora cinta akan Tuhan yang tidak pernah padam. Bahkan dia datang ke kubur Yesus saat pagi-pagi buta gitu. Di saat orang lain masih tertidur. Bahkan dia melebihi murid-murid Yesus. Sampai akhirnya itu bisa menggetarkan hati Tuhan. Yang saya mau tekenin di sini adalah punyai hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sampai hati Tuhan bisa tergetarkan oleh apa yang kita lakukan. Itu yang mau saya tekankan. Mungkin hal yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan sederhana. Bahkan mungkin tidak terlihat oleh orang gitu. Tetapi saya sungguh percaya kalau gelora cinta akan Tuhan yang kita punya lebih dari apapun, hati Tuhan akan tergetarkan kok gitu. Saya juga melihat seperti Esther. Next. Seperti Esther. Esther dari seseorang perempuan yang biasa-biasa saja gitu. Dia rela dimasukkan ke dalam sebuah proses kehidupan yang kurang lebih 1 tahun. Tidak enak, udah pasti. Tetapi dia mau masuk ke dalam hal tersebut. Dia mau nurut, dia punya gelora cinta akan Tuhan, nurut. Sampai akhirnya tongkat perkenanan turun dalam hidup Esther. Satu bangsa diselamatkan loh saudara. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan bisa menggetarkan hati Tuhan. Kalau saudara saat ini punya banyak punya banyak hal yang digumulkan misalnya. Mari cari dan berikan Tuhan penyembahan yang terbaik sampai itu bisa menggetarkan hati Tuhan. Kalau dari sebelumnya misalnya Tuhan ingin kita menari setiap hari 1 jam misalnya. Tuhan ingin kita menyembah setiap hari 1 jam. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ada saat-saatnya kita bolong misalnya. Tapi coba berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan adalah Allah yang adil. Kapan hari saya ngomong sama ibu saya gitu. Kita sering sharing. Kok terkadang kita suka merasa khotbah kita oke gak ya gitu. Apakah apa yang kita firmankan, apa yang kita beritakan ditangkap baik dengan orang atau tidak. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya sebuah hal saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Dan itu yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Sebuah kesetiaan yang tidak pernah pudar dalam kehidupan setiap kita. Saya juga ingat sebuah kesaksian. Ada seseorang, saya juga pernah sharing di sini kok gak salah. Ada seseorang, dia ini dari luar negeri, dia ini pelayanannya hanya membereskan kursi setiap hari Minggu. Orang-orang sudah mulai bertanya, kok setiap minggu beresin kursi, kok tidak ganti pelayanan lain? Dari dia sejak muda sampai dia sudah berumur, sampai dia pulang dipanggil Tuhan, pelayanannya tetap sama. Orangnya cukup setia dan menurut saya sih sangat-sangat setia gitu. Setiap minggu dia membereskan kursi. Setiap orang bertanya dia cuma mendengarkan, ini bagian saya, ini pelayanan yang saya lakukan.
Dan pada akhirnya dia dipanggil Tuhan pulang. Dan akhirnya ada seorang hamba Tuhan yang mendapat penglihatan bahwa dia adalah raja-raja muda di surga. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar pelayanan kita gitu. Misalnya harus berdiri di sini memberitakan firman, harus jadi worship leader atau harus jadi penari. Tuhan sudah menentukan kapasitas yang berbeda-beda untuk setiap kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Memberikan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kesetiaan yang tidak pernah pudar sampai itu bisa menggetarkan hati Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika kita datang ke ibadah, bagaimana persiapan kita untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah kalau kita sudah aktivitas seharian, sudah kerja, sudah capek, kita akan memberikan tenaga kita yang sisa-sisa buat Tuhan? Nanti kita akan berkata, Tuhan ngerti kok dengan keadaan kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Bahkan melebihi pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa menurut saya. Saya selalu ingat perkataan ayah saya yang saya tanamkan sampai hari ini. Beliau sering berkata seperti ini, saudara. Lakukan segala sesuatu yang terbaik, apalagi dalam pelayanan. Beliau sering banget ngomong sama saya. Lakukan segala sesuatu yang terbaik yang engkau bisa lakukan. Ingat bahwa ketika engkau melakukan itu, mungkin itu adalah terakhir kalinya engkau dapat melakukan pelayanan tersebut. Kita tidak pernah tahu hari esok akan datang seperti apa. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, beliau itu selalu berkata seperti ini. Kalau kita sudah menginjakan kaki di rumah Tuhan, lupakan semua masalahmu, lepaskan semua beban, fokus sama Tuhan. Berikan waktu yang sangat singkat ini buat Tuhan. Paling cuma 2 jam kata beliau dalam seminggu. Kenapa enggak memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kenapa harus masih megang handphone misalnya? Kenapa masih harus ngobrol hal-hal yang enggak penting, beliau sering katakan. Berikan hanya 2 jam ini buat Tuhan. Itu adalah penyembahan yang terbaik. Next. Nah, saya mau menutup dengan sebuah kata-kata ini. Saya sangat terberkati dengan apa yang Kathryn Kuhlman katakan ya. Beliau berkata seperti ini. The world call me a fool, katanya. Dunia mengatakan saya bodoh for having given my entire life to one whom I've never seen. Dunia mengatakan saya bodoh ketika saya boleh memberikan seluruh kehidupan saya untuk seseorang yang saya bahkan belum melihatnya. Seperti Maria Magdalena ketika dia tidak tahu bahwa Tuhannya akan bangkit atau tidak. Tetapi dia percaya bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. I know exactly what I am going to say, katanya. Saya tahu pasti apa yang nanti saya akan katakan. When I stand in His presence, ketika saya boleh berdiri di hadapan tahtanya. When I look upon that wonderful face of Jesus, dan ketika saya melihat wajah Yesusku yang manis, I'll have just one thing to say, katanya. Saya punya sebuah perkataan yang diucapkan. I tried, I gave of myself the best I knew how. Saya coba memberikan yang terbaik dari yang saya ketahui. Kita bisa lihat dari kehidupan Kathryn Kuhlman, saudara. Dia melakukan banyak mujizat. Di mana-mana, kesembuhan dan lain-lain. Tetapi dia selalu ingat bahwa dia bukan siapa-siapa, tetapi kuasa yang ada dalam dirinya yang melakukan segala sesuatu perkara yang ajaib. Saya percaya di bulan ini, mari berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan gak selalu berkata mengenai puji-pujian, tari-tarian. Tapi penyembahan adalah bagaimana kita punya gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu penyembahan kita setiap hari. Mari berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Biar itu bisa menggetarkan hati Tuhan. Tongkat perkenanan Tuhan itu turun dalam kehidupan setiap kita. Dan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita.
Masih tidak mengantuk, saudara? Ya. Saudara, ketika saya mendapatkan tema bulan ini adalah bangkitkan kecapimu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan selalu berbicara tentang kecapi nak, kecapi. Tiba-tiba acara hari Senin yang minggu lalu, Tuhan memperlihatkan ada sebuah lagu, di layarnya ada sebuah kecapi. Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari sebuah kecapi yang ada dalam kehidupan setiap kita? Saudara, beberapa hari yang lalu saya beres-beres di rumah, saya buka tempat di mana kami menyimpan buku-buku rohani. Tiba-tiba saya ketemu Alkitabnya Pak Daniel, saudara. Alkitabnya Pak Daniel itu kan sekarang semua udah pakai handphone gitu. Saya membuka gitu kitabnya Pak Daniel, Alkitabnya ya. Di situ ada sebuah tulisan. Itu sekitar tahun 2013 mungkin ya, lama sekali gitu. Di situ ada sebuah tulisan, dia menulis, AOC itu spesifiknya adalah pemuji, penyembah, dan penari yang ada di hati Tuhan. Ketika saya membaca itu, saudara, hati saya tuh gini, oh benar-benar tepat tema bulan ini adalah bangkitkan kecapimu. Tuhan mau setiap kita benar-benar menangkap arti dari sebuah kecapi. Ya, kecapi itu adalah, saudara, yang tadi sudah diterangkan ya. Kecapi itu alat musik yang dipakai, pasti saudara tahu, yang dipakai Daud gitu ya. Nah itu ada, saudara, kecapi. Tapi bukan berdasarkan alatnya. Yang Tuhan mau adalah kecapi-kecapi yang ada dalam hidup kita. Tadi yang seperti Derian katakan, kecapi itu membawa, artinya salah satu adalah kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Tadi dikatakan, apakah kita bisa untuk mengalahkan setiap Goliat-Goliat yang ada dalam kehidupan kita? Karena Tuhan menginginkan apa? Setiap kita jatahnya adalah kemenangan demi kemenangan. Tapi apakah kita bisa meraihnya gitu? Tadi pagi ketika saya berdoa untuk satu keluarga, tiba-tiba saudara, hati saya bisa nyanyi gini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yuk kita nyanyi lagu ini. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kita mau nyanyikan, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, dikatakan dalam lagu ini, hidupku menggenapi firman-Mu. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ada sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kecapi-kecapi dalam hidup kita masih bisa untuk berbunyi? Atau kita mau simpan kecapi kita? Atau kita mau buang kecapi kita? Sampai kecapi kita berdebu. Tapi Tuhan katakan hari ini, mari nak, ambil kecapi itu yang sudah berdebu, mari dibersihkan, dikebaskan. Karena Tuhan memberikan kecapi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara,
Kecapi ini artinya apa? Penyembahan kita, hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Bukan sebuah seperti yang saya katakan, yang saya bagikan tadi pagi. Pujian dan penyembahan bukan masalah kita menyanyikan dalam lagu cepat atau lagu lambat. Biasa kita kan pujian, penyembahan. Oh lagunya cepat atau lambat gitu. Tapi kembali ke dalam hidup kita. Praise, pujian. Ketika kita menaikkan sebuah lagu pujian, ketika saat itu juga kita mendeklarasikan kebesaran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita menyanyi, ya saya juga kadang merasakan seperti itu. Kita bisa untuk memuji, menyembah Tuhan, menikmati. Tapi kita sendiri gak nyanyi, kita duduk, kita hanya melihat ke depan. Oh ini tim pemujinya, oh ini penariknya. Tapi yang hari ini Tuhan katakan, nak mari berubah. Ketika kita datang ke tempat ini, kita akan menyanyi dengan suara kita yang keras sampai telinga kita mendengar. Kita sedang mendeklarasikan bahwa keajaiban, tanda mujizat, semua sifat-sifat Tuhan yang terbaik kita sedang tinggikan. Dan itu terjadi buat kehidupan kita. Penyembahan itu ketika kita berikan, bukan contohnya, oh talentaku di sini, aku memberikan yang terbaik dari talentaku. Bukan saudara. Tapi dari seluruh kehidupan kita, apakah kita bisa memberikan yang terbaik? Contohnya adalah tadi yang seperti dibagikan, adalah Daud. Ya, Daud itu yang dari dia mengembalakan 2-3 ekor domba. Sampai akhirnya dia masuk gitu ya, dalam menjadi memainkan kecapi ketika Raja Daud terganggu oleh roh jahat. Dia memegang kecapi untuk mengusir roh jahat itu. Dan akhirnya dia dikejar-kejar sampai dia masuk gua Adulam. Tapi dia tidak pernah masuk dalam sebuah kekecewaan. Dalam setiap proses yang dia alami, kecapi dia terus berbunyi. Karena apa? Dia punya Tuhan. Dia punya cinta kepada Tuhan. Mari saudara bangkitkan. Daud dikatakan di dalam firman Tuhan, dia menjadi orang yang benar-benar ada di hati Tuhan. Tuhan sangat cinta dengan Daud. Ya, di firman ini juga dikatakan saudara. Kita mau buka Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Tuhan katakan sampai dia yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mari saudara, tangkap tema bulan ini. Biar kecapi kita bukan kecapi yang hanya ada di dalam hidup kita dan tidak kita aktifkan. Tapi dalam segala keadaan, mari saudara bunyikan kecapi kita itu. Apapun yang menjadi bagian kita, apapun yang Tuhan minta. Walaupun mungkin Tuhan, aku gak mampu seperti tadi yang dibagikan. Raja Daud diminta Tuhan untuk menari. Padahal dia seorang apa? Penyair dan penyanyi. Tapi apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan. Dia melakukan semuanya dengan sekuat tenaga. Ya. Saudara mari, apapun yang kita hadapi, Tuhan mau kecapi kita berbunyi sehingga itu menjadi sebuah dupa yang naik ke hadapan Tuhan. Ada keharuman yang ada di dalam Tuhan. Jadi bukan berarti ketika kita kecewa kita simpan kecapi kita. Penyembahan saudara adalah apa? Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita akan lakukan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku tidak punya apa-apa, aku sekarang seorang diri ataupun apa. Tapi kita melakukan semuanya dengan cinta. Kita mau katakan dalam keadaan apapun, Yesus, aku mengasihimu. Itu yang Tuhan mau saudara. Dalam pujian penyembahan kita, mari kita bangkitkan. Mari kita benar-benar responi
supaya kecapi-kecapi kita dalam hidup kita itu tidak menjadi mati, tidak menjadi diam dan berdebu. Yang Tuhan mau adalah apa? Tuhan mau membereskan setiap hati-hati kita. Makanya saudara, saya mau ingatkan penari, mari bangkit. Tim musik mari bangkit, kita juga semua yang ada di sini mari bangkit, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, di luar sana mungkin masih banyak orang yang jauh lebih baik dari kita. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan mau membereskan setiap hati-hati kita. Ketika Tuhan katakan gitu ya, ada sebuah janji, ada mungkin beberapa janji yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dan saat ini belum tergenapi, jangan sampai kecapi kita simpan dan kita tidak mau bunyikan. Tapi sampai kapanpun yang namanya sebuah penyembahan adalah sebuah pengabdian. Apapun yang terjadi, apapun yang aku alami, apapun mungkin yang aku tidak bisa, tapi Tuhan minta, aku mau memberikan dengan sebuah gelora cinta. Nah saudara, saya mau bagikan ada dua. Yang pertama adalah punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tadi sudah dibagikan oleh Derian dalam Yosua merobohkan tembok Yeriko. Pertama dia dapat dari Tuhan, engkau harus melakukan ini gitu ya. Terus udah gitu 6 hari pertama dikelilingi 1 kali. Hari kedua dikelilingi 7 kali, 13 kali berputar dan tembok Yeriko itu runtuh. Ada sebuah kemenangan, tapi kuncinya apa? Harus dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan mau. Harus benar-benar ini yang Tuhan mau, ini yang aku lakukan. Bukan kita nyembah, muji, ya suka-suka aku sih gitu, enggak. Jangan kita memuji, menyembah Tuhan hanya ingin dilihat orang. Tapi yang Tuhan mau ketika Tuhan hari-hari ini ingin membereskan setiap hati kita. Saudara, saya percaya ketika ada sebuah gelora cinta yang ada dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Ya, kita bisa semangat dalam menari, kita bisa semangat dalam memuji, kita bisa semangat dalam memainkan musik, kita bisa semangat dalam menyanyi buat Tuhan. Tapi kalau gelora cinta itu nggak ada, saudara, kelihatan banget gitu. Kita bisa nyanyi seadanya aja, ya ini Tuhan aku gitu. Tuhan ngertilah aku keadaannya kayak gini. Tapi yang Tuhan minta saat ini, mari bangkit. Mari kita koreksi setiap kecapi-kecapi kita dalam hidup kita. Ketika kecapi itu sudah mulai, mungkin sudah mulai kendor gitu ya, senarnya, ayo kencangkan lagi gitu. Ketika kecapi itu sudah mulai, jangan sampai ada karatnya, dibersihkan lagi karena Tuhan mau. Dentingkan, bunyikan setiap kecapi-kecapi kita hingga benar-benar menggetarkan hati Tuhan. Dan ketika menggetarkan hati Tuhan, percaya saudara, seperti tadi lagu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat menyertai setiap kita. Tapi kalau pengikutan kita sama Tuhan masih setengah-setengah, Tuhan melihat apakah kita punya wadah yang cukup untuk menerima semua apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua saudara, mari tetap setiap kali dikatakan punya keintiman hidup di dalam Tuhan. Hari-hari ini saudara, hari-hari ke depan gitu ya. Tetap punya hati yang melekat, kita gak tahu ke depan terjadi apa. Kita gak tahu umur kita sampai umur berapa gitu. Karena apa? Dipanggil Tuhan masing-masing gitu. Kecuali kita pengangkatan semua gitu ya. Mari saudara, punya keintiman hidup bersama Tuhan. Saya punya cerita tentang pohon korma. Ya. Pohon korma itu bisa hidup di mana saudara? Di padang gurun, padang pasir. Ternyata saudara, pohon korma kenapa bisa hidup di padang gurun dan di padang pasir? Akarnya itu selalu mencari sumber air. Jadi dia tidak akan pernah mati gitu. Karena apa? Dia selalu mencari sumber air. Dan pohon korma itu kalau sudah berbuah saudara, ternyata bisa sampai 120 kilo hasilnya gitu. Tuhan mengingatkan kepada saya waktu saya membaca ini, nak, sumber air dalam kehidupan kita itu apa? Hanya Tuhan, gak ada yang lain.
Mari cari sumbernya. Mari menempel pada sumbernya. Mungkin kalau kita katakan gini, aku bisa hidup tanpa Tuhan. Mau bertahan sampai kapan? Mau bertahan sampai kapan gitu? Sampai kita tergeletak gitu. Tapi Tuhan katakan hari ini, mari nak cari sumbernya. Sumbernya Tuhan katakan aku sumbernya. Mari punya hati yang melekat. Sehingga apapun yang kita alami gitu ya. Masa-masa sulit, masa-masa ya tadi dikatakan bahwa pohon korma hidup di padang gurun. Tapi percaya kita tidak akan pernah mengalami kekeringan. Karena apa? Ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari saudara, hari ini kunci yang dibagikan adalah untuk kita benar-benar membangkitkan setiap kecapi kita. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan keintiman hidup di dalam Tuhan dibangkitkan. Karena Tuhan ingin bulan ini membenahi setiap hati-hati kita. Contoh saudara, mungkin kita punya karakter, sifat cepat marah gitu ya. Mari bulan ini harus praktek. Kalau tiba-tiba gitu ya, terpancing untuk marah, ayo jangan sampai marah. Tapi ayo mengucap syukur, berterima kasih mengucap syukur sampai kemarahan itu reda. Saat itulah kita sedang memainkan kecapi kita. Karena apa? Terjadi kemenangan. Ya, mari saudara, saat ini kita mau nyanyikan lagu tadi, benar-benar kita mau hayati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kia karatara silia karatara mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan ini dengan sebuah kesungguhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Aktifkan setiap menggenapi firman-Mu. Mari punya gelora cinta yang terus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, memang kalau kita mengalami sesuatu, proses itu terasa berat. Tapi Tuhan berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Mari saudara, hari ini kita mengatakan kepada jiwa kita, kepada roh kita, kepada hidup kita. Bangkitkan, ayo bangkit kecapiku, ayo bangkit kecapiku. Responi yang Tuhan mau. Aku mau gelora cinta yang daripada Tuhan terus ada dalam hidupku. Semakin bergelora dan semakin bergelora. Mari saudara. Tuhan begitu mengasihi setiap kita yang ada di tempat ini. Saudara yang streaming, Tuhan begitu sangat mengasihi. Dia selalu dan terlalu peduli akan setiap kita. Hidup kita menggenapi firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, setiap jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau begitu sangat baik buat setiap kami. Engkau begitu sangat mengasihi kami. Kami mau tangkap tema bulan ini jadi dalam kehidupan kami. Mari saudara, memang ada harga yang harus dibayar. Kita mau berubah, kita mau bertindak, kita mau melakukan yang lebih buat Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu hidupku.
genapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari semua kita mau belajar untuk kita tidak mengecewakan Tuhan. Ketika kesempatan diberikan saat ini, mari perbaiki setiap kecapi-kecapi kita. Mari perbaiki setiap penyembahan kita. Cari terus benar-benar bisa menggetarkan hati Tuhan. Seperti Daud, Tuhan katakan, Daud ada di hati Tuhan. Dan Daud adalah orang yang dikenal taat pada zaman itu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar setiap firman-Mu Tuhan terus berkata-kata dalam hidup kami. Membawa kami masuk terus dalam kedalaman penyembahan hidup di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.